pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua baik-baik saja dan sehat selalu, dan berkat Tuhan mengalir buat kita semua. Mari kita angkat pujian dan menyembah dan memuji namanya yang besar dan mulia. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
Terima kasih Tuhan. Mari kita bersukacita bersama-sama. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Kita masih mau memuji Tuhan lebih dalam lagi, mendekat kepadanya. Kita mengungkapkan rasa syukur kita yang dari hati. Dekat padamu Tuhan, dekat padamu itu rindu
Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mendekat kepada Tuhan, dekat padamu itu rinduku. Oh, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak
Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang sudah kami lewati bersama dengan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dan pada pagi hari ini kami mau membuka telinga kami, buka hati kami, mendengar suara-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Jemaat Kristus, apa kabarnya seminggu ini? Tetap sehat dan bersemangat ya. Apa saja sih kegiatan kita dalam minggu ini? Yuk kita simak. Nah, jangan sampai terlewatkan ya seluruh kegiatan kita dalam minggu ini. Walaupun kita masih berada dalam masa PPKM, mari kita jadikan PPKM Tuhan. Apa itu? Pagi petang kita memuliakan Tuhan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus. Kembali kita beribadah, menghampiri Tuhan. Saya percaya ada berita baik untuk Bapak Ibu semua hari ini karena Tuhan ada bersama kita. Dia pernah berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia berjanji Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bulan Agustus ini kita memasuki tema bulan Agustus adalah Love the Nation, mengasihi bangsa. Pertanyaannya Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisakah kita mengasihi secara maksimal, secara sungguh-sungguh bangsa ini tanpa Kristus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menjawab pertanyaan ini saudaraku, bahwa Tuhan akan bekerja melalui kita untuk mengasihi bangsa ini. Karena itu mari saya ajak kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah melahirkan kami di bangsa ini. Tapi hari ini kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan berbicara kepada kami, karena dirimu lah kekuatan kami, firman-Mu lah kekuatan kami, untuk kami bisa menang terhadap situasi yang sedang kami hadapi saat-saat ini. Berfirmanlah Bapa, urapilah firman-Mu, biar kami semua di layar-layar televisi di rumah masing-masing boleh menikmati Kristus lewat persekutuan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita akan membahas tentang mengasihi bangsa. Saudaraku, saya akan baca mulai dengan Kisah Para Rasul 17 ayat 26-27. Firman Tuhan katakan demikian. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa
dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Amin. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menjadikan bangsa-bangsa itu dari satu orang manusia. Kita tahu bahwa kitab Kejadian itu adalah Adam, saudaraku. Dan hari ini dunia telah dipenuhi oleh banyak bangsa-bangsa karena karya Tuhan yang telah memberkati Adam di waktu yang lampau. Saudaraku, pertanyaannya, sudahkah saudaraku kita berada di dalam panggilan Tuhan hari ini, saudaraku? Saudaraku, jika kita ada dalam panggilan Tuhan, kita tahu pasti panggilan Tuhan untuk bangsa kita, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, pernahkah engkau membayangkan jika Tuhan Yesus menjadi kepala daerah kita, atau menjadi gubernurkah, atau menjadi wali kota, atau menjadi lurah di daerah kita, apakah yang Yesus akan lakukan, saudaraku? Sekali lagi, apakah yang akan Yesus lakukan jika dia menjadi kepala daerah, atau menjadi camat, atau jadi wali kota, atau lurah di daerah kita? Saudaraku, tentu akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam benak hati kita, lalu timbul juga jawaban-jawaban yang berbeda-beda. Mungkin saudara akan mengatakan, oh kalau Tuhan Yesus menjadi kepala daerah saya, Dia pasti akan membangun komsel-komsel, Dia akan membangun mesbah pagi, mesbah doa, Dia akan membangun suatu kegerakan, kebangunan rohani. Ya, dari sudut rohani demikian, saudaraku. Tapi saudaraku, mungkin dari yang lain juga berpikir begini, oh kalau Tuhan menjadi kepala daerahku, Dia pasti akan menegakkan hukum supaya keadilan itu boleh dirasakan, dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Saudaraku, akan ada begitu banyak jawaban-jawaban yang berbeda-beda. Nah, di akhir khotbah ini kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi hari ini ketahuilah bahwa Tuhanlah yang menjadikan bangsa-bangsa, yang melahirkan bangsa-bangsa. Nah, saudaraku, tentu ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan dengan Dia menciptakan suatu bangsa, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan supaya mereka, yaitu bangsa-bangsa, mencari Dia Sang Pencipta dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Dari sini kita tahu, saudaraku, betapa Tuhan senang tinggal bersama umatnya. Dia senang ingin dekat dengan anak-anaknya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tadi saya sudah pertanyakan, mungkin gak kita, saudaraku, mengasihi bangsa kita dengan luar biasa maksimal tanpa Kristus, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, karena itu betapa penting kita menghubungkan cinta bangsa dengan cinta Kristus kepada bangsa kita. Saudaraku dikasih Tuhan, kita mau melihat, saudaraku, lahirnya gereja. Saudaraku, gereja adalah sesuatu yang sangat Allah dambakan, Allah inginkan. Itulah isi hati Allah. Dia memiliki misi. Tapi misinya, saudaraku, adalah untuk mendatangkan, membangun gerejanya di muka bumi ini. Saudaraku, catatan sejarah mengatakan bahwa gereja dilahirkan kurang lebih pada abad 33 atau 34 Masehi. Ketika hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, saudaraku, lahirlah gereja di Yerusalem, di mana 3.000 orang bertobat dan dibaptis pada waktu itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu dapat tertulis, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4, saudaraku. Tetapi gereja tidak tinggal di masa lalu, saudaraku. Dia bertumbuh dari sejak kelahirannya, saudaraku. Dia bertumbuh, saudaraku. Dan kita kenal di Alkitab, saudaraku, ada gereja yang jenis yang kedua. Gereja ini lahir karena aniaya di Yerusalem. Umat Tuhan pergi merantau sambil memberitakan kabar baik, dan lahirlah gereja apostolik yang namanya gereja di Antioquia. Ini tercatat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 30 dan Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Saudaraku yang dikasih Tuhan, gereja apostolik di Antioquia itu berdiri kurang lebih tahun 44 Masehi, saudaraku. Jadi, saudaraku, ada jarak kurang lebih 10 tahun dari Yerusalem ke gereja Antioquia. Pada waktu di Yerusalem, Tuhan Yesus pernah berfirman, pergi jadikanlah sekalian bangsa muridku. Ternyata murid-murid dan rasul-rasul hanya melayani di seputar Yerusalem saja. Dan karena aniaya mereka merantau dan pergi, sehingga saudaraku berdirilah gereja di Antioquia. Jarak 10 tahun. Nah, tapi saudaraku, dari 10 tahun ini, saudaraku,
kita akan tahu bahwa Tuhan tidak puas hanya sampai di Antioquia. Tuhan ingin membawa berita Injil ini kepada bangsa-bangsa. Karena dunia ini akan tinggal dalam kebinasaan, dalam kegelapan, tanpa, saudaraku, tanpa terang Injil. Karena itulah, saudaraku, dari gereja apostolik ini diutuslah pada waktu itu ketika Roh Kudus berbicara, khususkanlah bagiku Barnabas dan Paulus. Dan mereka diutus, saudaraku, dari gereja Antioquia, dan mereka pergi ke Asia Kecil. Kalau sekarang itu negara Turki, saudaraku. Nah, kita tahu sekarang ada gereja pada waktu itu, saudaraku, gereja yang sangat diberkati Tuhan. Namanya Gereja Kepenuhan Kristus. Itu berdiri di kota Efesus, saudaraku ya, pada tahun 52 Masehi. Saudara tahu gereja Efesus ini adalah gereja yang begitu luar biasa diberkati Tuhan. Ya, semua pewahyuan firman Allah dibukakan di sana, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, kita tahu dalam sejarah bahwa gereja Kepenuhan Kristus di Efesus ini ada tahun 52 Masehi, saudaraku, sejak diutusnya Paulus, saudaraku, ke Asia Kecil. Lalu dilanjutkan, saudaraku, di Efesus tersebut, saudaraku, oleh Priscilla Aquila. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita tahu juga bahwa di Efesus inilah Paulus memuridkan, melatih penatua-penatua dan murid-murid dan mengutus ke seluruh Asia Kecil, sehingga hanya di dalam 2 tahun saja, saudaraku, seluruh Asia Kecil, yaitu negara Turki sekarang, saudaraku, mendengar Injil, saudaraku. Baik orang Yunani, baik orang Yahudi, mereka mendengar Injil. Karena berita Paulus cuma satu, saudaraku, yaitu kerajaan Allah. Dia menyampaikan betapa pentingnya kehadiran kerajaan Allah dalam hidup mereka. Hari ini saya percaya Tuhan yang sama juga punya pesan yang sama. Betapa pentingnya kehadiran kerajaan Allah dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Saudaraku dikasih Tuhan, di Efesus, saudaraku, Allah mewahyukan kepada Rasul Paulus tentang gereja. Ada 7 aspek gereja yang dibukakan oleh Tuhan kepada Paulus di Efesus, saudaraku. Yang pertama, gereja adalah tubuh Kristus. Efesus 1 ayat 23, 4 ayat 13. Gereja adalah tubuh Kristus dan kepenuhan Kristus. Saudaraku, gereja itu bukan bangunan. Gereja itu bukan sekedar kumpulan orang Kristen, saudaraku. Tapi tubuhnya, tubuh Kristus, saudaraku. Bagian kesatuan dengan sang kepala, saudaraku. Jadi betapa luar biasanya rancangan Tuhan atas gerejanya. Kenapa gereja sangat diinginkan? Karena gereja adalah tubuh Kristus, saudaraku. Berikutnya, saudaraku, aspek yang kedua adalah gereja adalah manusia baru dalam Efesus 2 ayat 15. Saudaraku, kita perlu tahu bahwa kita ini dilahirkan baru bukan untuk independen, tetapi kita menjadi satu kesatuan bagian dari manusia baru, saudaraku. Itu dibukakan di Efesus juga. Yang ketiga, saudaraku, tentang berita kerajaan Allah. Itu di Efesus 2 ayat 19. Betapa pentingnya pemerintahan Allah dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan juga dalam kota kita. Saudaraku dikasih Tuhan, aspek yang keempat adalah tentang keluarga Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, karena itu betapa pentingnya kita memahami bahwa kalau kita sudah ditebus bukan supaya kita sendirian, supaya kita tinggal sebagai keluarga yang hidup saling mengasihi, saling melayani, saling memperhatikan, saling peduli, saudaraku. Berikutnya aspek yang kelima tentang tempat kediaman Allah. Efesus 2 ayat 21 sampai 22. Jadi saudaraku, gereja adalah tempat kediaman Allah. Ketika kita datang kepada Tuhan, saudaraku, jangan datang sendirian. Ajaklah saudara-saudaramu, keluargamu, kenalanmu, orang-orang yang kau kasihi, supaya mereka juga mengalami sukacita karena perjumpaan dengan Allah, saudaraku. Itulah pusat kebahagiaan dan sumber kebahagiaan kita. Yang berikutnya, saudaraku, yang keenam adalah gereja adalah mempelai perempuan Kristus. Saudaraku, mempelai perempuan Kristus. Jadi Kristus itu, saudaraku, ingin sangat dekat dengan umatnya. Digambarkan sebagai mempelai Kristus. Saudaraku, ini kasih Tuhan, mempelai itu pribadi yang sangat istimewa, spesial bagi Kristus. Karena itu dia ingin membangun mempelainya. Gereja bukan sekedar, saudaraku, kumpulan orang Kristen yang percaya Yesus, tetapi harus dibangun dari hari ke hari sampai memiliki karakter Kristus, sampai kehidupan Kristus menjadi miliknya, saudaraku, dan akhirnya dia tidak punya orientasi lain. Dia hanya hidup hanya demi Kristus.
not I but Christ. Berikutnya saudaraku, aspek yang ketujuh, gereja adalah laskar Kristus. Jadi Yesus pernah berkata, aku akan mendirikan gerejaku di mana pintu alam maut tidak mampu menguasainya. Jadi kita tahu bahwa gereja juga dipanggil untuk melakukan peperangan rohani, saudaraku. Jadi saudaraku, keadaan di sekeliling kita jangan dibiarkan, saudaraku. Kita harus hadapi, kita harus lawan. Tapi bagaimana cara menghadapi melawannya, saudaraku? Caranya adalah bukan dengan kita sembrono, sembarangan, saudaraku. Tetapi dengan kita tunduk kepada Allah dan kita menyaksikan Kristus dengan segala kasih, kemurahan, kebaikannya kepada orang-orang, saudaraku. Saudaraku, 7 aspek itu dibuka. 7 aspek gereja itu dibukakan di kitab Efesus, saudaraku. Jadi luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, tapi kita tahu, saudaraku, bahwa gereja Efesus itu tidak hanya di situ, saudaraku. Kita mau melihat, saudaraku, apa selanjutnya, saudaraku, yang dikatakan oleh firman Allah tentang gereja Efesus. Di Wahyu 2 ayat 2. Jemaat Efesus, saudaraku, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudaraku, dalam Wahyu, di kitab Wahyu, saudaraku, Tuhan mengatakan Tuhan Yesus tahu segala pekerjaan gereja di Efesus. Mereka orang yang giat, orang yang sungguh-sungguh bekerja bagi Tuhan. Mereka rajin pelayanan. Mereka melakukan apapun, saudaraku. Tetapi ternyata, saudaraku, itu hanya di tahun 52 Masehi. Tapi ketika kitab Wahyu diturunkan, saudaraku, kurang lebih pada abad 90, saudaraku, Tuhan mengatakan dalam Wahyu 2 ayat 4, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku, gereja Efesus yang luar biasa, yang istimewa, yang perkasa, yang penuh pewahyuan, yang radikal, saudaraku, pergi menginjil, memuridkan, saudaraku, ternyata mengalami kemerosotan, saudaraku. Apa yang menyebabkan gereja Efesus merosot, saudaraku? Firman Tuhan mengatakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa itu kasih yang semula? Saudaraku, ini kasih Tuhan, banyak orang berpikir kasih yang semula itulah cinta kita mula-mula kepada Kristus. Apa itu kasih yang semula? Kita berpikir, oh, kasih yang mula-mula itu adalah kasih ketika kita awal-awal dulu bertobat. Saya ingin katakan, saudaraku, tidak salah dengan semua kebenaran tersebut. Tetapi sejatinya kasih yang semula itu adalah Yesus itu sendiri. Gereja Efesus mengalami kemerosotan sejak mereka lebih mencintai aktivitas ketika mencintai pribadi Yesus. Mereka lebih sibuk pelayanan, sibuk kerja keras dan sebagainya. Tetapi melalaikan, saudaraku, persekutuan pribadi mereka dengan Kristus, pemilik gereja. Hari ini gereja Tuhan di akhir zaman jangan pernah lupa. Tujuan kita bekerja, tujuan kita melayani, tujuan kita bersaksi harus karena cinta kepada Kristus. Kalau kita tidak melakukan segala sesuatu karena cinta kepada Kristus, kita sedang melakukan kehidupan agama. Dan itu bukan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah supaya kita melakukan semuanya itu sebagai ekspresi kasih kepada Kristus. Karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita, menebus hidup kita, membeli diri kita supaya kita menjadi miliknya, supaya kita boleh berada bersama-sama dengan Dia. Jadi saudaraku, gereja Efesus akhirnya sibuk dengan banyak urusan. Dan hari ini saudaraku, kalau kita ingat di Injil, saudaraku, ada seorang pendosa, perempuan Maria Magdalena, saudaraku. Dia dahulu, kita mencatat bahwa dia pernah daripadanya roh jahat diusir daripadanya. Dan dia sangat bahagia ketika roh jahat keluar daripada dirinya. Hidupnya berubah, dia bahagia. Dan dituliskan lagi dalam kitab Injil bahwa perempuan ini, saudaraku, memecahkan buli-buli narwastu yang mahal, saudaraku, dan mengurapi kaki Yesus. Saudaraku, ini kasih Tuhan, murid-murid tidak melakukan itu, tapi perempuan ini, saudaraku, melakukan itu. Saudaraku, murid-murid sibuk dengan segala urusan.
Tapi perempuan ini dia tidak pusing dengan segala urusan. Dia datang di kaki Yesus. Dia tidak berani menatap wajah Yesus. Dia hanya berani menatap kaki Yesus, saudaraku. Dan dia meminyakinya dengan penuh kasih, dengan penuh hormat. Karena dia tahu siapa dirinya. Dia tidak layak di hadapan Kristus. Dan dia membersihkan kaki Kristus dengan rambutnya, saudaraku. Saudaraku ini kasih Tuhan. Demikianlah ekspresi orang yang tahu dirinya siapa, menghormati dan mengungkapkan cintanya kepada Kristus. Saudaraku ini kasih Tuhan, kiranya gereja Tuhan juga memperlakukan Kristus demikian. Ada rasa sikap hormat, respek, kasih kepada dia, saudaraku. Saudaraku ini kasih Tuhan, jangan biarkan saudaraku situasi kita mengendalikan kita, tapi biarkan Kristus, saudaraku, yang terus bertambah-tambah dalam diri kita. Saudaraku, ada satu pertanyaan, apakah ada spirit atau roh kemerosotan gereja Efesus pada kesaksian gereja di akhir zaman ini? Ada nggak spirit kemerosotan gereja Efesus pada kesaksian gereja pada akhir zaman ini? Saudaraku ini kasih Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan Yohanes 17 ayat 4 katakan, Yesus pernah berkata begini, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus sangat mengasihi Bapa, dia menghormati Bapa dan diekspresikan cintanya dengan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya. Bagaimana dengan gereja Tuhan? Saudaraku, kita juga dipanggil dengan panggilan yang serupa. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita ingin mempermuliakan Tuhan, saudaraku, mari kita giat, antusias menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yohanes 4 ayat 32 dan 34 katakan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudaraku, ternyata saudaraku ada kenikmatan bagi Kristus. Yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Apa yang terjadi dengan kepala gereja kita Kristus, demikianlah hendaknya terjadi dengan kita tubuh Kristus. Supaya apa yang menjadi kenikmatan bagi Kristus sang kepala, itu juga menjadi kenikmatan kita sebagai tubuh Kristus. Yaitu apa? Melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita antusias saudaraku. Karena ada begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan kasih Tuhan. Mereka sedang hidup di bawah ketakutan, kekhawatiran, tidak ada masa depan. Tapi hari ini saudaraku, engkau sudah memiliki Kristus. Saya percaya Kristus juga ingin dikenal oleh mereka-mereka. Karena itu pergilah saudaraku. Nah saudaraku, saya sudah berjanji tadi bahwa di akhir khotbah saya akan menjawab pertanyaan, jika Tuhan Yesus menjadi kepala daerah kita, apakah yang akan Yesus lakukan? Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus akan melakukan apa? Tadi saya sudah katakan orang-orang yang melayani, orang-orang berpikir bahwa Tuhan akan mendirikan komsel-komsel, akan membuat mesbah pagi, akan terjadi kebangunan rohani dan sebagainya. Tidak salah saudaraku. Tetapi orang yang dari segi hukum dia akan berkata begini, Tuhan pasti akan memberantas koruptor-koruptor. Dia akan melenyapkan segala bentuk korupsi supaya keadilan dapat dirasakan oleh banyak orang. Lalu saudaraku, orang lain berkata begini, semua kebodohan kemiskinan terjadi gara-gara kurangnya pendidikan. Maka mungkin pasti Yesus akan memajukan pendidikan yang kualitasnya tinggi kepada seluruh bangsa Indonesia. Dari Indonesia bagian barat sampai timur, saudaraku. Saudaraku yang kasih Tuhan, tidak salah dengan itu, saudaraku. Jika Yesus menjadi kepala daerah kita, mungkin orang berkata begini, sekarang dunia sedang dihantui oleh ketakutan karena COVID-19. Kalau Yesus menjadi kepala daerahku, dia pasti membuat vaksin yang luar biasa. Dia akan melenyapkan itu semua lewat pengetahuan teknologi dan kuasanya. Tidak salah dengan semuanya itu, saudaraku. Ada lagi yang berkata begini, kalau Kristus menjadi kepala daerahku, maka dia akan memberikan pelatihan-pelatihan pemberdayaan ekonomi supaya banyak kita tidak hidup dalam kemiskinan, tetapi kita semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tidak salah dengan ide tersebut. Lalu ada yang berkata lagi begini, jika Tuhan menjadi kepala daerahku,
Tuhan akan membangkitkan anak-anak muda. Karena anak muda adalah calon pemimpin masa depan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana jawabannya dengan semuanya itu? Saudaraku, Kristus pernah berkata dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21, bahwa Kristus harus tetap di surga sampai terjadi pemulihan segala sesuatu. Segala sesuatu ya segala sesuatu, saudaraku. Tetapi tidak termasuk di dalamnya setan. Setan tidak akan dipulihkan, saudaraku. Tapi segala sesuatu di luar setan itu akan dipulihkan. Karena segala sesuatu itu milik Tuhan. Saudaraku, Kolose 1 ayat 20 katakan begini. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kristus mengasihi bangsa kita. Karena itu dia sudah mati di kayu salib. Menebus dosa seluruh bangsa-bangsa. Termasuk bangsa kita Indonesia, saudaraku. Tetapi kita melihat di sini. Dia menebus itu awalnya, saudaraku. Tujuannya adalah mendamaikan segala sesuatu. Karena itu, engkau anak muda, engkau berpikir begini. Oh, aku nih kuliah di jurusan ekonomi. Oh, aku di jurusan komputer. Oh, aku jurusannya arsitek. Saya katakan, jurusan apapun juga. Dengarkan, ini berita baik bagimu. Bahwa Tuhan ingin melakukan segala sesuatu. Segala bidang aspek kehidupan kita. Tuhan akan pulihkan. Karena itu tidak ada yang sia-sia. Yang sia-sia adalah kalau kita keluar dari rencana Allah. Kalau kita menjalani hidup ini tanpa Allah, itu yang sia-sia. Tapi kalau kita di dalam Allah, segala sesuatu itu akan Tuhan pulihkan. Nah, karena itu Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa kita saudaraku pergi mengutus utusan kita saudaraku ke daerah? Karena banyak orang yang membutuhkan saudaraku. Dan kita akan mendengar kesaksian bagaimana orang-orang diubahkan saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan. Yang berbahagia adalah kita mendengar melakukan firman Tuhan. Tetaplah antusias karena Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan ingin memimpin kita. Sampai dia menyelesaikan semua maksud abadinya dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau ada di sini. Berharga bagimu Tuhan. Semua umat tebusan-Mu. Juga umat yang telah Engkau tebus dan belum masuk dalam kandang-Mu Tuhan. Belum masuk dalam gembalaanmu. Tuhan Yesus, kami persembahkan diri kami kepadamu. Supaya Engkau terus menggunakan hidup kami menjadi saksi-Mu. Di tengah keluarga, komunitas, kemanapun Engkau mengutus kami. Tuhan, bagimulah segala kemuliaan. Pimpin kami Tuhan. Untuk selalu meresponi Tuhan. Bukan meresponi ketakutan kami. Biarkan kami selalu semakin mencintai Tuhan. Dan kami dikuatkan, dibangun. Karena perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ini namanya Bapak Anggi. Bapak Anggi, mari Bapak Anggi. Ceritakan kisah pertobatannya Bapak. Yuk. Ya, dari pertama saya mulai kerja listrik sama pompa hidram dengan Pak Pendeta. Habis itu Pak Pendeta ajak saya ikut SPK. Saya mulai ikut SPK. Sejak itulah saya berubah. Tidak pernah lagi minum mabok, merokok, judi, curi. Sekarang sudah ada air di dekat rumah. Saya sudah mulai berkebun. Dan mai tua buka kios. Tanam apa saja? Tanam bawang, sayur, wortel, jagung manis, ada sedikit. Mau ingin kasih luas lagi ini, cuman belum ada pagar waring, bibit, dengan bak juga di sini. Mau rencana bikin bak di belakang. Begitu. Ya. Terus Bapak
tidak minum lagi. Tidak lagi. Minum mabuk. Tidak pernah lagi minum mabuk. Tidak rokok. Rokok tidak. Ah. Judi Tidak judi sabung ayam lagi. tidak lagi. Maling tidak. Tidak mencuri lagi. Tidak. Kalau kejar pencuri. Jago. Bapak sudah ngalami Tuhan Yesus ya. Ya. Bapak rindu istri dan anak-anak diberkati kan? Iya Pak. Ya, tunduk kepada Allah ya. Ya. Saya lakukan firman Tuhan. Terus Bapak sudah ikut nganu ya, komsel ya? Sudah komsel Bersama siapa? sama Pak Dodi, Ibu Nopi dengan tetangga dekat ini. Saya ajak dorang ikut komsel. Masih tidak ibadah atau sudah tekun? Sudah tekun di gereja saat teduh. Ya. Ya, terima kasih Bapak Anggi. Ya, sama-sama Pak. Jemaat yang dikasih Kristus, pada hari berbahagia ini kita akan memperingati Kristus dengan makan minum perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Ketika kita mengangkat roti di tangan kanan kita, 2000 tahun yang lalu tubuh Kristus digantung antara langit dan bumi. Tangan dan kakinya dipakukan pada kayu salib yang kasar. Wajahnya dimahkotai duri, wajahnya dipukuli, pundaknya dicambuki dengan bola duri yang tajam yang mencabik dagingnya. Seluruh penderitaan yang menyakitkan ditimpakan kepada Kristus. Padahal Kristus tidak bersalah dengan semua yang dia derita. Kita berpikir betapa jahatnya tentara Romawi yang sadis menganiaya Yesus. Kita berkata betapa jahatnya orang Yahudi yang menjatuhkan vonis untuk menyalibkan Kristus. Kita berpikir betapa kejamnya dan munafiknya Pontius Pilatus dalam sidang pengadilan yang tidak adil, yang menyerahkan Yesus untuk diadili. Tetapi saudaraku, Kristus mati bukan karena itu saja. Kristus mati karena dia ingin menanggung dosa seisi dunia ini. Semua orang yang berdosa Yesus ingin selamatkan. Karena itu dia menebus, dia mati menebus mereka semua dengan darahnya. Karena itu hari ini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus. Jangan lagi kita berpusatkan pada diri kita. Berpusatkanlah kepada Kristus yang telah mati menebus dosa kita. Dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sambil mengingat pengorbanan dan kasih Kristus yang besar kepada kita, mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu Tuhan yang sudah dipecahkan, dihancurkan supaya kami diampuni. Jemaat Tuhan, mari kita angkat juga cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Kami diampuni, kami dibenarkan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Jemaat yang dikasihi Kristus,
Mari kita terus menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan. Kami ingin mengundang Bapak Ibu supaya seluruh jemaat dikasih Kristus ikut mesbah pagi setiap hari jam 5 pagi, saudaraku. Biar kita boleh bersekutu, saling melayani, saling mengasihi, dan kita boleh terbangun lewat persekutuan dengan Kristus. Saudaraku dikasih Tuhan, terus saudaraku antusias, saudaraku berkomunitas di Komsel. Jangan biarkan saudaraku hal-hal dunia itu membuat kita takut dan khawatir. Datanglah bersekutu bersama umat Tuhan sehingga kita boleh saling dikuatkan, diperhatikan dan dilayani di sana. Dan kita bisa menjadi berkat satu sama lain. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sudah ibadah kita dengan ucapan syukur, kita persembahkan diri kita kepada Tuhan. Sebab dari Tuhanlah datangnya pertolongan, kiranya turunlah pada kita semua berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan penyertaan Roh Kudus, memimpin aktivitas kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan berkata, Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.